Ya di sini ada Epson L6160. Untuk kendalanya itu keluar kode error pas saat dinyalakan. Kita akan coba nyalakan. Ini tuh printer yang tipenya tuh kemari kertasnya dari bawah ya, bukan dari atas. Jadi dia tuh tray nyimpannya, traynya di sini di bawah. Itu muter membentuk huruf C. Gitu. Lalu keluar dari sini gitu. Jadi dia bisa dua arah. Nah, itu errornya. Itu ngeblank dan keluar kode 1077 atau 1000077 yang kalau dibaca di manual booknya errornya terdapat pada scanner bagian atas, entah dari dinamo, lampu, atau kabel fleksibel. Kita akan bongkar dan cek bagian scannernya. Nanti juga kita akan buka bodi pinggirnya dan area maintenance box karena kunciannya di situ. Kita akan bongkar. Ini juga ada POV dari atas, jadi bisa terlihat. Pertama-tama kita angkat dulu, buka areanya sampai dia nahan. Jangan sampai bukanya cuman ini doang gitu, sampai kunci. Nah, dorong saja gitu. Nah, di sini kita bongkar dulu area sebelah kanan. Ini ada area maintenance box, baut di sini bongkar, buka. Yang di sini juga dibuka. Jadi kunciannya yang dua ini dulu. Untuk baut yang ini berbeda. Seperti biasanya ini menggunakan minus, obeng minus. Kalau yang lainnya hanya plus saja. Beberapa series printer, kalau jika membuka area maintenance box itu, ini tidak harus lepas. Jika sudah diputar dan sudah ada suara klik berarti itu sudah bisa dibuka karena dia sistemnya menahan baut agar tidak lepas gitu, tapi bisa mengunci gitu. Nah, untuk area maintenance boxnya kita buka. Ini hanya cukup ditarik jika biasanya itu ada baut di sini. Ini karena pemakaian customer katanya dia lepas agar mudah, jadi ini hanya ditarik saja. Harusnya ada baut di sini biasanya. Nah, kita lepas saja. Nah, ini maintenance box penuh juga, harus diganti. Di indikatornya sepertinya udah mau habis juga di indikator chipnya. Ini tuh bisa kita ganti, tidak harus full set ini. Misalkan hanya chipsetnya saja bisa gitu, jika si ininya belum terlalu basah seperti ini atau banjir seperti ini. Tapi ini harus diganti dengan maintenance boxnya gitu. Nah, yang tadi kuncian atas juga kita buka.
tinggal kita geser ke belakang gitu untuk membukanya. Ini juga dibuka si area roller ASF, buka saja sedikit terus kan. Ini ada kuncian 1 dan 2 di sini. Ini pasang lagi saja, tidak menggunakan terpat. Nah, di sini area pompa dan maintenance box sudah terbuka. Di sini juga kita bisa ganti pompa atau misalkan mungkin kuras tinta. Kita di sini ada kuncian lagi di bawah. Ini baut yang ini itu kuncian yang atas, di atas ini, yang panjang ini. Kita akan buka. Setelah yang tadi, kita masuk ke area yang sebelah kiri. Yang ini mudah. Ini hanya buka satu baut saja di atas ini. Ini biasanya ada garansi label. Kita naruh garansi label sini biasanya. Karena ini kuncian utama. Ini kita buka. Nah, untuk membuka baut area bodi ini sama seperti yang kanan, tinggal didorong saja ke belakang. Oh, kuncinya sebenarnya ada 2 di sini. Ini area ini tuh diangkat dikit. Nah, hingga membuka seperti itu. Tinggal geser. Nah, terbuka. Kuncinya hanya di area bawah sini. Setelah bodi kanan dan kiri terbuka, kita akan angkat area ini. Ini sudah bisa diangkat ya, karena tidak ada baut lagi. Nah, ini kuncinya cuma di sini, satu di area sini ya. Di sini ada kayak kuncian plastik, dorong ke arah sana. Jadi ke sini juga. Nah, kalau di sini sudah kelihatan untuk area kabel scanner atau kabel fleksibelnya yang scanner itu kelihatan. Ini terlepas, saya sengaja lepasnya karena ingin membuat error. Nah, jika ada permasalahan hanya perlu mengganti area dari scanner dari kabel fleksibel ke area scanner seperti dinamo atau lampu. Kita coba cabut atau lepas area scannernya. Sebenarnya ini sudah dilepas. Nah, biasanya kalau kabel fleksibel itu sering rusak di area tembaganya, entah lepas atau misalkan terkelupas, terkerik gitu, atau tertutup tinta atau apa. Nah, itu di area kabel fleksibelnya diganti. Untuk tata cara bongkarnya nanti ada di video kita bongkar scanner, diganti dinamo atau kabel fleksibel. Kita akan lepas bagian scanner yang terlebih dahulu. Ini ada 2 baut
ini bisa dilepas sekarang atau kita buka baut yang di sini dulu. Ini ada label juga, ini karena kuncian utama. Ini kita lepas terlebih dahulu saja. Lalu sini ya, setelah dilepas baut, ini cover bautnya kita lepas juga. Lalu kita buka baut yang di sini dua ini. Sebenarnya cara paling aman tuh harusnya buka area ini dulu, baut yang di sini, baru buka area baut situ. Cuman saya tadi terlebih dahulu yang ini karena menunjukkan ke cover itu. Kita akan angkat sekarang. Ini tidak ada kuncian lagi, tinggal digeser. Kabel fleksibel sudah dicabut juga. Nah, geser seperti itu. Simulasikan untuk membuka scanner itu ada kuncian lagi. Ini jangan lupa kabelnya dicabut karena bisa merusak gitu. Karena ini posisinya melem atau merekat di area body. Cabut, lepas. Setelah itu baru angkat. Jika ingin mengganti kabel fleksibel itu mudah sebenarnya, hanya membuka area baut dan kuncian. Ini seperti scanner di 3110. Tidak hanya scanner saja, area lain bisa kita akses seperti mainboard, tray, kabel fleksibel yang ini, head dan PW.
pengaruh juga power supply gitu. Kita akan lanjut ke proses pemasangan kembali. Untuk pemasangan seperti tadi kita membongkar, kita kembalikan area-area yang tadi kita lepas. Seperti kabel fleksibel itu dibalikan lem di posisi lem yang tadi. Intinya tekukannya harus sesuai. Jika menekuknya yang ke bawah di ujung, ya di ujung, jangan sampai tidak pas. Lalu kita pasang baut. Setelah kabel scanner terpasang baut, kita pasang baut yang di dalam dulu, yang 2 biji pengunci dalam di sini. Setelah yang di dalam, area yang luar, yang baut ini label garansi.
sudah terpasang kembali ya scannernya, bisa dioperasionalkan. Kita akan pasang kembali bodi yang kanan, yang kiri. Pemasangannya seperti di awal itu didorong ke belakang, sekarang ke depan, tapi perlahan-lahan. Pastikan kunciannya menempel dengan baik. Dan angkat juga area yang ini, angkat dulu. Setelah masuk setengah, kita akan dorong pelan-pelan. Seperti itu. Kalau area yang kanan juga sama. Jika yang ini, perhatikan yang kuncian belakangnya, pastikan dia masuk ke kuncian dengan pas. Kalau jika tidak pas, dia akan melenceng dan susah untuk menutup. Nah, jika sudah ini, kita angkat sebelah sini, lalu didorong kembali. Kalau terpasang, kita akan pasang baut-bautnya. Setelah bodi terpasang, jangan lupa baut yang di dalam ini dipasang kembali, karena itu kuncian utama juga. Oh ya, lupa, area atasnya tidak terpasang, kita cut dan kembalikan ke yang tadi. Untuk bagian yang atasnya kita akan pasang, tadi terlupa. Pasangnya seperti yang awal, hanya mendorong-dorong dan memaskan dengan kuncian. Untuk bodi samping atasnya sudah terpasang kembali.
ada satu tertinggal ketika mau ke bodi area kiri itu ada kuncian sebenarnya. Setelah baut dilepas dan ini diangkat, ini agak susah sebenarnya. Kita tidak perlu membuka area bagian ini. Jika kita ingin membuka, ini ada kuncinya di sana. Jadi kita tekan, nah seperti itu. Lalu kita cepat. Nah, ternyata memang harus tetap dibuka untuk bagian atasnya sedikit. Oke, setelah dipasang area bodi samping kiri kanan dan bodi atas, kita akan pasang maintenance box kembali. Sebelum memasang maintenance box, jangan lupa baut yang kiri saya lupa. Untuk area-areanya sudah terpasang semua, bodi-bodinya. Kabel fleksibel itu sudah terpasang ya, dan rapi. Kita akan coba nyalakan. Sudah terhubung dengan power dan juga kabel USB. Nah, jika mengalami error pasti akan keluar peringatan. Kita tekan OK saja. Itu hanya pemberitahuan jika sebelumnya printer mengalami error. Nah, printer sudah bisa standby kembali dan bisa dipasang. Kita akan tes print.
Sekian, terima kasih dari video L6160.